Banyuwangi, 1997. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa firasat buruk yang menyelinap ke setiap rumah. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Ijen, lampu-lampu rumah mulai redup, hanya menyisakan cahaya dari obor yang berpendar lemah di beberapa sudut jalan. Di sebuah rumah sederhana, Mbah Suraji duduk di beranda dengan wajah suram. Pria berusia lebih dari 60 tahun itu telah mendengar bisik-bisik di pasar pagi tadi. Nama seseorang telah disebut-sebut sebagai dukun santet. Sebuah tuduhan yang, dalam keadaan seperti ini, lebih berbahaya daripada vonis hakim di pengadilan. "Kau dengar kabarnya, Ji?" tanya Nyai Sumirah, istrinya, yang membawa secangkir teh hangat. Suraji mengangguk perlahan. "Si Warto dari kampung sebelah. Mereka bilang dia dukun santet. Tadi malam, rumahnya didatangi orang-orang." Nyai Sumirah tercekat. Ia tahu apa artinya itu. Orang-orang yang datang malam-malam, berpakaian hitam, wajah tertutup. Mereka tak pernah meninggalkan seseorang dalam keadaan hidup jika sudah dituduh sebagai dukun santet. Jadi Warto? Suraji meneguk teh panasnya tanpa menjawab. Tapi dari sorot matanya, Nyai Sumirah tahu jawabannya. Warto telah menghilang, seperti beberapa orang sebelumnya. Sejak beberapa bulan terakhir, keresahan melanda Banyuwangi. Isu dukun santet menyebar cepat. Setiap penyakit, setiap kematian mendadak, setiap kesialan yang menimpa seseorang, semuanya dikaitkan dengan santet. Tak butuh bukti, hanya bisik-bisik dan kecurigaan, lalu nama seseorang bisa masuk ke dalam daftar. Daftar yang, entah bagaimana, selalu berujung pada kematian. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan lolongan anjing dari kejauhan. Nyai Sumirah menggigil bukan karena dingin, melainkan karena perasaan takut yang semakin mencekam. Lalu terdengar sesuatu. Suara langkah kaki di luar pagar rumah mereka. Mbah Suraji dan Nyai Sumirah saling berpandangan. Mereka tak berkata apa-apa, hanya mendengar dengan seksama. Langkah itu berhenti di depan rumah mereka. Lalu terdengar bisikan. Suraji berdiri perlahan dan mengintip dari sela jendela. Di balik pekatnya malam, ia melihat bayangan hitam berdiri diam di depan gerbang rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Apakah malam ini giliran namanya yang dipanggil? Mbah Suraji menelan ludah. Matanya masih terpaku pada sosok di depan rumahnya, bayangan hitam yang berdiri tanpa suara. Di dalam rumah, Nyai Sumirah menggenggam lengan suaminya dengan erat. "Siapa itu, Ji?" bisiknya gemetar. Suraji tak menjawab. Ia hanya mengintip dari celah jendela, menunggu gerakan berikutnya dari sosok itu. Beberapa saat kemudian, bayangan itu bergerak perlahan, berbalik, lalu menghilang dalam gelapnya malam. Nyai Sumirah menghela napas lega. Tapi Suraji tidak merasa tenang. Ia tahu, dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang telah didatangi seperti ini, dan tak lama setelahnya, mereka lenyap tanpa jejak. Keesokan paginya, desas-desus kembali berhembus di pasar. Nama baru masuk dalam daftar. Pak Kasan, seorang dukun pijat yang tinggal di ujung desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik, menuduhnya sebagai dukun santet. Anaknya Pak Lurah sakit keras. Katanya sudah berobat ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh. Kemarin mereka panggil orang pintar, dan katanya penyebabnya santet. Siapa yang menyantet? Pak Kasan. Gosip itu menyebar cepat, dari warung kopi ke sawah, dari pasar ke rumah-rumah penduduk. Tak ada yang bisa membuktikan tuduhan itu, tapi di masa seperti ini, cukup dengan tudingan jari, hidup seseorang bisa berakhir seketika. Mbah Suraji mendengar semua itu. Ia tahu Pak Kasan adalah orang baik. Ia sudah membantu banyak warga dengan pijatannya. Tapi kini, hanya karena satu tuduhan, namanya menjadi target berikutnya. Malamnya, seperti yang sudah diduga, rumah Pak Kasan didatangi orang-orang. Terdengar suara gaduh, jeritan, lalu senyap. Keesokan paginya, yang tersisa hanyalah bercak darah di halaman rumahnya. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang melakukannya. Warga hanya menyebut mereka sebagai ninja. Pria-pria berpakaian hitam, wajah tertutup, yang muncul tanpa suara dan menghilang tanpa jejak. Satu hal yang pasti, mereka akan kembali.
dan siapapun bisa menjadi korban berikutnya, termasuk Mbah Suraji. Mbah Suraji duduk di dalam rumahnya, menatap lampu minyak yang berpendar redup. Malam ini lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Seolah alam pun menahan napas, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Nyai Sumirah duduk di sampingnya. Kedua tangannya menggenggam erat tasbih. Jemarinya bergerak cepat, berzikir tanpa henti. "Kita harus pergi dari sini, Ji," bisiknya lirih. Suraji tidak menjawab. Ia tahu, jika mereka pergi malam ini, itu hanya akan membuat orang-orang semakin curiga. Lari dari rumah sama saja dengan mengakui tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya. Dan ia bukan dukun santet. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Nyai Sumirah terlonjak. Wajahnya pucat pasi. Suraji menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi, lebih keras kali ini. Suraji melirik istrinya, lalu berdiri perlahan. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu, telinganya mencoba menangkap suara dari luar. Tapi malam begitu sunyi, tidak ada suara napas, tidak ada langkah kaki. Ia menelan ludah, lalu mengintip dari celah dinding bambu. Di luar, berdiri beberapa pria berpakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup kain, hanya menyisakan mata yang dingin dan tanpa ekspresi. Jantung Suraji berdegup kencang. Mereka datang. Nyai Sumirah mulai menangis tertahan. "Jangan buka, Ji, mereka akan membunuhmu." Tapi sebelum Suraji sempat bereaksi, pintu didobrak dengan kasar. Sekelompok pria itu menyerbu masuk, menarik Suraji dengan paksa. Ia meronta, mencoba melawan, tapi tubuhnya terlalu tua untuk menghadapi tenaga mereka yang lebih muda dan kuat. "Jangan ambil suamiku, dia bukan dukun santet. Demi Allah, dia bukan." Nyai Sumirah berteriak, mencoba menarik tangan suaminya. Salah satu pria itu mendorongnya hingga terjatuh. Suraji hanya bisa menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Lari, Mirah," bisiknya, tapi Nyai Sumirah tidak bergerak. Ia hanya menangis, memohon kepada para pria bertopeng itu. Mbah Suraji diseret keluar rumah. Kakinya tersandung batu, tubuhnya jatuh ke tanah. Ia merasakan tanah dingin menyentuh pipinya. Lalu, sesuatu menghantam kepalanya. Dunia menjadi gelap. Nyai Sumirah berlari keluar rumah beberapa saat setelah mereka pergi, terengah-engah, berteriak meminta pertolongan. "Tolong, suamiku diculik." Tapi tak ada satupun tetangga yang keluar. Semua rumah tetap gelap, pintu-pintunya tertutup rapat. Mereka semua sudah tahu, dan mereka terlalu takut untuk ikut campur. Di kejauhan, suara gemuruh motor terdengar samar, menjauh dalam kegelapan malam, membawa pergi Suraji. Entah kemana. Nyai Sumirah jatuh berlutut di tanah, menangis tanpa suara. Suaminya telah diambil, dan di Banyuwangi. Itu berarti satu hal, ia tak akan pernah kembali. Mbah Suraji membuka matanya perlahan. Kepalanya berdenyut hebat, rasa sakit menjalar dari tengkuk hingga punggungnya. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Sesuatu yang kasar mengikat kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia tersadar, ia telah diculik. Di sekelilingnya, terdengar suara desiran angin. Bau tebu yang khas menusuk hidungnya. Ia berada di tengah ladang tebu, jauh dari pemukiman. Suara langkah kaki mendekat. Beberapa sosok berpakaian hitam berdiri mengelilinginya. Wajah mereka tertutup kain, hanya menyisakan mata yang menatap dingin. "Bangunkan dia," salah satu dari mereka berkata. Seseorang menarik rambutnya ke atas, memaksa Suraji mendongak. "Kau tahu kenapa kau ada di sini?" Suara pria itu berat dan penuh kebencian. Suraji menatap mereka, napasnya tersengal. "Aku bukan dukun santet," suaranya lemah, tetapi penuh keyakinan. Pria itu tertawa sinis. "Semua dukun santet bilang begitu sebelum mati." Sementara itu, di desa, Nyai Sumirah berlari dari satu rumah ke rumah lainnya. Ia mengetuk pintu, menangis, memohon bantuan. "Tolong suamiku," mereka membawanya pergi. Namun tak ada satupun tetangga yang berani keluar.
"Maaf Bu Mirah, aku tak bisa ikut campur," kata seseorang dari balik pintu yang tertutup. "Aku punya anak-anak, aku tak mau keluarga kami jadi korban berikutnya," bisik yang lain. Nyai Sumirah menangis terseduh-seduh. Suaminya telah diambil, dan ia sendirian. Di tengah ladang tebu, Mbah Suraji tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Ia mendengar suara seseorang mengasah golok. Bunyi logam yang bergesekan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Golok itu terangkat tinggi, dan sebelum Suraji sempat berteriak, cahaya bulan menjadi saksi ketika bilah itu menebas lehernya. Darah mengalir di antara batang-batang tebu. Fajar menyingsing. Di desa, orang-orang berbisik ketika seorang petani yang hendak ke ladang menemukan sesuatu. Di tengah ladang tebu, tubuh Mbah Suraji tergeletak. Kedua tangannya masih terikat ke belakang. Lehernya tersayat dalam, meninggalkan bekas tebasan yang mengenaskan. Nyai Sumirah tiba di lokasi dan langsung menjerit histeris. Ia jatuh berlutut di tanah, mengguncang tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Air matanya bercampur dengan tanah yang basah oleh darah. Warga desa hanya berdiri dari kejauhan, berbisik-bisik. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang menolongnya, karena semua tahu, malam ini mungkin akan ada nama lain yang masuk dalam daftar kematian. Dan teror ini belum berakhir. Hari itu, desa Bungur Wangi berubah menjadi lautan bisik-bisik. Tubuh Mbah Suraji telah ditemukan. Darahnya masih basah ketika matahari mulai naik. Namun, tak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa orang laki-laki akhirnya memberanikan diri membawa mayatnya ke rumah. Tetapi suasana mencekam. Warga tahu, jika mereka terlalu vokal menentang pembunuhan ini, mereka bisa menjadi target berikutnya. Di rumah duka, Nyai Sumirah menangis tanpa henti. Tubuhnya lemas, suaranya serak. Beberapa perempuan mencoba menenangkannya, tapi sia-sia. "Apa salah suamiku? Dia bukan dukun santet," isaknya berulang-ulang. Tak ada yang menjawab, karena tak ada yang tahu pasti. Atau mungkin tak ada yang berani menjawab. Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Di beberapa rumah, para pria berjaga dengan senjata seadanya, parang, bambu runcing, bahkan sekadar kayu. Mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Di sudut desa, sebuah rumah panggung kecil diterangi lampu minyak. Di dalamnya, Pak Joyo, seorang pedagang beras, duduk sambil menatap istrinya dengan wajah tegang. "Tadi sore aku dengar dari warung, katanya nama kita masuk dalam daftar," bisik istrinya, Wati. Pak Joyo menelan ludah. "Daftar apa?" Wati menggeleng. "Entahlah, tapi mereka bilang ada orang-orang tertentu yang akan dihabisi satu persatu." Pak Joyo menggenggam tangan istrinya. "Jangan percaya rumor. Mungkin itu cuma gosip." Tapi Wati tidak yakin. Di desa ini, gosip bisa berubah menjadi kenyataan dalam semalam. Di tempat lain, di sebuah rumah yang lebih besar, beberapa orang berkumpul dalam gelap. Wajah mereka diselimuti bayangan, suara mereka rendah dan berbisik. "Yang berikutnya siapa?" tanya salah satu dari mereka. Seorang pria di ujung ruangan mengeluarkan secarik kertas. Ia membukanya perlahan, lalu membaca nama-nama yang tertera di dalamnya. Pak Joyo, Mbah Karsa, Bu Lasmi. 3 nama, 3 orang yang, menurut mereka, harus dibersihkan dari desa. "Kita mulai malam ini," kata pria itu dengan suara datar. Dan tanpa suara, mereka menghilang dalam kegelapan. Di rumahnya, Pak Joyo baru saja akan tidur ketika ia mendengar sesuatu. Ketukan keras di pintu, jantungnya berdebar. Ia menatap istrinya yang sudah gemetar di sudut ruangan. Ketukan itu semakin keras. Pak Joyo tahu, jika ia membuka pintu, mungkin ia tidak akan pernah kembali. Tapi jika ia tidak membukanya, mereka mungkin akan mendobrak masuk. Tangannya bergetar saat meraih pegangan pintu. Dan ketika ia membukanya, wajahnya langsung disambar cahaya senter. "Pak Joyo," suara itu dingin, "ikut kami." Malam itu, 1 nama lagi dicoret dari daftar. Dan teror terus berlanjut. Pak Joyo tak bisa melawan ketika tangan-tangan kuat menariknya keluar rumah. Wati menjerit histeris, mencoba meraih suaminya, tapi seseorang mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. "Diam, atau kau menyusul."
Suara berat itu menggema di ruangan. Pak Joyo berusaha menoleh ke istrinya, namun seseorang menutup kepalanya dengan karung goni. Dunia menjadi gelap. Ia merasa tubuhnya diseret, lalu dilempar ke atas sesuatu, mungkin bak truk. Bersama dengannya, ada orang lain. Ia mendengar suara isak tertahan. "Bapak tolong." Suara lemah itu berasal dari seseorang di sampingnya. Pak Joyo mengenali suara itu. Mbah Karsa, dan jika mereka berdua ada di sini, itu berarti Bu Lasmi juga ada di daftar mereka. Di ladang kosong jauh dari desa, Pak Joyo dilempar ke tanah. Kepalanya berdenyut, tubuhnya nyeri akibat benturan. Karung di kepalanya dicabut, dan yang pertama ia lihat adalah cahaya bulan yang redup, menerangi 3 sosok di sampingnya. Mbah Karsa, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai tabib desa, terduduk lemas dengan wajah penuh luka. Bu Lasmi, seorang janda paruh baya yang bekerja sebagai dukun beranak, menangis terisak-isak. Dan dirinya sendiri, seorang pedagang beras biasa yang tak pernah sekalipun bersentuhan dengan dunia mistis. Kenapa kami?" Suara Mbah Karsa bergetar. Tak ada jawaban, hanya langkah kaki yang mendekat. Salah satu pria bertopeng itu mengeluarkan kertas lusuh, membacanya dengan suara dingin. "Kalian bertiga telah dilaporkan sebagai dukun santet." Bu Lasmi menggeleng cepat. "Demi Allah, aku hanya membantu persalinan. Aku bukan dukun santet." Pak Joyo berusaha menenangkan napasnya. "Ini kesalahan kami, tidak bersalah." "Tidak ada kesalahan." Pria bertopeng itu menghunus parang. "Hanya ada hukuman." Di desa, Wati berlari ke rumah kepala dusun. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. "Kepala dusun, tolong suamiku." Mereka membawanya pergi. Pintu terbuka sedikit. Wajah kepala dusun muncul, matanya penuh ketakutan. "Maaf Bu Wati, saya tidak bisa berbuat apa-apa," katanya pelan. "Apa maksudnya? Anda pemimpin desa, Anda harus..." "Diamlah, sebelum mereka datang untukmu juga." Kepala dusun menutup pintunya dengan keras. Wati berdiri terpaku. Suaminya telah diambil, dan tak ada yang berani menolongnya. Di ladang, eksekusi telah dimulai. Mbah Karsa menjadi yang pertama. Ia memohon, menyebut nama Allah berulang kali, sebelum sebilah parang menebas lehernya. Tubuhnya tumbang ke tanah, darahnya merembes di antara rerumputan. Pak Joyo menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia ingin berdoa, ingin meminta pertolongan, tapi suara Bu Lasmi mengalihkan perhatiannya. Perempuan itu menjerit histeris ketika seseorang menarik rambutnya ke belakang. Jangan." Tapi permohonan itu sia-sia. Satu tebasan, dan suara itu terhenti. Kini tinggal Pak Joyo. Ia menatap pria-pria bertopeng itu, mencoba mencari belas kasihan di mata mereka. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. "Doa terakhir?" tanya seseorang. Pak Joyo menelan ludah. Napasnya tercekat. Ia menutup mata, lalu berbisik, "Ya Allah, lindungi keluargaku." Sebuah parang terayun. Darah menyembur ke tanah, dan satu nama lagi dicoret dari daftar. Fajar menyingsing. Pagi itu, warga desa menemukan 3 tubuh tergeletak di pinggir ladang. Tangan mereka terikat, leher mereka penuh luka. Nyai Sumirah, yang masih berkabung atas kematian suaminya, kini harus menyaksikan kematian 3 orang lainnya. Tangis dan ratapan memenuhi udara. Tapi tak ada yang bisa dilakukan, karena semua tahu teror ini belum berakhir. Dan mungkin, malam ini, giliran orang lain yang masuk dalam daftar. Di sudut lain desa, kepala dusun Pak Darman berjalan tergesa-gesa menuju rumah seorang pria berwibawa yang selama ini diam-diam mengendalikan desa, Pak Lurah Santoso. Setibanya di sana, Pak Darman langsung berbisik, "Pak, ini sudah keterlaluan. Setiap malam ada yang dibunuh." Pak Lurah Santoso tetap duduk tenang di kursinya, menyesap kopinya perlahan. Lalu, Pak Darman menelan ludah. Warga mulai ketakutan. Ini bukan lagi soal dukun santet. Orang-orang biasa juga jadi korban. Pak Lurah tersenyum tipis. "Bukankah itu yang kita inginkan?" Pak Darman terdiam. Ia sudah lama curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perburuan dukun santet. Tapi kini ia yakin, teror ini bukan hanya tentang santet. Ada kekuatan lain yang bermain di balik layar. Dan ia takut,
jika suatu hari nanti namanya sendiri yang masuk dalam daftar. Pagi itu, warga berkumpul di balai desa, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Pembunuhan terjadi setiap malam, dan yang menjadi korban bukan hanya orang tua atau mereka yang memiliki ilmu pengobatan tradisional. Siapa saja bisa dituduh sebagai dukun santet dan dibantai tanpa ampun. Di sudut ruangan, Pak Darman duduk gelisah. Ia mengamati wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya, orang-orang yang dulu percaya pada hukum adat dan gotong royong. Kini hanya bisa membisu karena takut nyawa mereka sendiri yang melayang. Pak Darman tahu, sebagai kepala dusun, ia seharusnya berbuat sesuatu. Tapi bagaimana? Bahkan polisi yang dulu sempat datang ke desa ini pun tiba-tiba pergi tanpa kabar. Seolah-olah mereka tahu bahwa apa yang terjadi di Bungur Wangi bukan hanya sekadar pembunuhan biasa. Pak Darman, seseorang berbisik di sampingnya. Ia menoleh dan melihat Bu Saminah, istri dari seorang korban yang terbunuh 2 minggu lalu. Wajahnya penuh air mata. Kami tidak bisa hidup seperti ini lagi, Pak. Setiap malam kami tidak bisa tidur karena takut. Tolong, lakukan sesuatu. Pak Darman menghela napas panjang. Ia tahu, sudah terlalu lama ia diam. Ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Dan ia tahu, hanya ada satu tempat untuk mendapatkan jawaban. Malam itu, Pak Darman memberanikan diri menemui Pak Lurah Santoso di rumahnya. Rumah Pak Lurah berbeda dari rumah warga lain. Besar, temboknya tinggi, dengan pagar besi yang selalu terkunci. Di saat warga desa ketakutan, rumah ini tetap berdiri kokoh, seolah tidak tersentuh oleh teror yang melanda Bungur Wangi. Seorang penjaga membukakan pintu untuknya. Di dalam, Pak Lurah Santoso duduk dengan santai di kursi kayu jati, menyeruput kopi hitam dengan ekspresi tenang. Pak Darman menelan ludah. Pak Lurah, kita harus hentikan semua ini. Pak Lurah tersenyum tipis, matanya tajam. Hentikan apa, Pak Darman? Pak Darman mengepalkan tangannya. Pembunuhan ini. Setiap malam ada orang mati. Ini bukan lagi soal dukun santet. Ini pembantaian. Pak Lurah meletakkan cangkirnya perlahan. Dan menurutmu, siapa yang harus bertanggung jawab? Pak Darman terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, saya tahu ada yang mengendalikan semua ini. Saya tahu para Agojo itu tidak bergerak sendiri. Saya tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar. Pak Lurah tersenyum, kali ini lebih lebar. Lalu, apa yang ingin kau lakukan, Pak Darman? Tanyanya dengan nada mengejek. Pak Darman menggertakkan gigi. Saya akan melapor ke polisi, ke pemerintah. Saya tidak peduli, ini harus dihentikan. Pak Lurah menghela napas, lalu bersandar di kursinya. Kau tahu, katanya, suaranya terdengar santai tapi dingin. Dulu, sebelum pembantaian ini dimulai, ada seseorang yang sangat vokal menentang kami. Pak Darman menahan napas. Dia juga berkata akan melapor ke polisi, akan membawa bukti, akan menghentikan semuanya. Pak Lurah menatapnya lurus-lurus. Kau tahu di mana orang itu sekarang, Pak Darman? Pak Darman tidak menjawab, tapi tubuhnya mulai gemetar. Pak Lurah tersenyum lagi. Dia ada di kuburan, seperti orang-orang yang lain. Sunyi, Pak Darman bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke sini. Sementara itu, di sudut desa, sekelompok pria berpakaian hitam berkumpul dalam gelap. Salah satu dari mereka mengeluarkan secari kertas. Mereka membacanya dengan saksama, lalu saling bertukar pandang. Ada satu nama baru dalam daftar malam ini, Pak Darman. Dan mereka tahu, ia tidak akan melihat matahari terbit besok. Pak Darman keluar dari rumah Pak Lurah dengan langkah gontai. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia sadar, malam ini bisa menjadi malam terakhirnya. Angin malam bertiup lembut, tetapi udara terasa begitu berat. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar, menambah kesan mencekam di udara. Pak Darman mempercepat langkahnya. Ia harus kembali ke rumah, harus memperingatkan istrinya, harus pergi dari desa ini secepat mungkin. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh. Jalanan desa yang biasanya sunyi terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara jangkrik,
Tak ada suara daun yang bergesekan tertiup angin. Dan yang paling mencurigakan, tak ada satupun lampu rumah warga yang menyala. Seolah-olah seluruh desa telah berhenti bernapas. Pak Darman merinding. Ia tahu apa artinya ini. Mereka sudah datang. Di sebuah rumah kecil di sudut desa, Bu Darmi, istri Pak Darman, menunggu dengan gelisah. Malam semakin larut, tetapi suaminya belum juga pulang. Ia duduk di dekat pintu, tangannya menggenggam tas berisi beberapa potong pakaian dan uang seadanya. Pak Darman telah berpesan tadi pagi, jika aku belum kembali saat tengah malam, pergilah tanpa aku. Ia menatap jam dinding. Pukul 23.50, sebentar lagi tengah malam, dan suaminya masih belum pulang. Ketukan pelan di pintu. Bu Darmi menahan napas. Bukan suara suaminya. Ia tahu itu. Ketukan itu terlalu pelan, terlalu teratur. Seperti suara yang disengaja agar terdengar tidak mengancam, tetapi justru lebih menakutkan. Pak Darman? Suara berat seorang pria terdengar dari luar. Bu Darmi mundur perlahan, tangannya mencengkeram tas lebih erat. Ia tahu suaminya tidak akan pernah berbicara dengan suara seperti itu. Dan ia tahu bahwa orang yang mengetuk pintu bukanlah suaminya. Pak Darman berlari. Ia sudah tidak peduli dengan suara langkah kakinya yang berisik di jalanan desa. Ia tahu ia sedang diburu. Dari ekor matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak di antara rumah-rumah warga. Mereka ada di mana-mana. Pak Darman berbelok tajam ke gang sempit di antara dua rumah panggung. Napasnya tersengal. Ia harus memutar jalan agar tidak langsung menuju rumahnya. Tapi sebelum ia bisa mencapai ujung gang, sebuah tangan mencengkram bahunya. Kau mau pergi kemana, Pak Darman? Bu Darmi semakin mundur, tubuhnya hampir menempel ke dinding. Ketukan di pintu semakin keras. Kami tahu kau di dalam, Bu Darmi. Suara lain bergema. Mata Bu Darmi berkaca-kaca. Ia menoleh ke jendela kecil di sampingnya. Jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, ia meraih pisau dapur dan berlari ke arah jendela. Namun sebelum ia sempat melompat keluar, pintu kayu itu jebol. Beberapa pria berpakaian hitam menerobos masuk. Bu Darmi menjerit, mengayunkan pisaunya secara liar. Tapi mereka terlalu cepat. Sebuah pukulan keras menghantam kepalanya. Dunia berputar, dan semuanya menjadi gelap. Pak Darman tersungkur di tanah. Tubuhnya dipukul hingga tak bisa lagi berdiri. Dari sudut matanya yang lebam, ia melihat beberapa pria bertopeng berdiri mengelilinginya. Salah satunya berjongkok di hadapannya. Kau tidak seharusnya menentang kami, Pak Darman. Suaranya dingin. Pak Darman batuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kalian pengecut hanya berani di dalam bayangan sebuah tendangan mendarat di perutnya. Pak Darman meringis. Ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi, tapi ia hanya berharap istrinya berhasil melarikan diri. Salah satu pria bertopeng mengeluarkan kertas lusuh dari sakunya. Ia membacanya pelan sebelum menatap Pak Darman dengan mata kosong. Sekarang, namamu sudah tidak ada dalam daftar. Sebuah parang terangkat tinggi. Pak Darman menutup mata, dan dalam hitungan detik satu nama lagi terhapus dari desa Bungurwangi. Pagi harinya, warga desa kembali menemukan mayat. Namun kali ini bukan satu, melainkan dua. Pak Darman dan Bu Darmi tergeletak di dekat sungai. Tangan mereka terikat, leher mereka penuh luka, sama seperti korban-korban sebelumnya. Warga yang membaca pesan itu langsung menunduk ketakutan. Mereka sadar bahkan kepala dusun pun tidak bisa melawan. Dan jika seseorang seperti Pak Darman bisa mati dengan mudah, siapapun bisa jadi korban berikutnya. Pada pertengahan tahun 1998 itu, Banyuwangi berubah menjadi medan ketakutan. Rumor tentang dukun santet terus menyebar tanpa kendali, dan eksekusi demi eksekusi terjadi hampir setiap malam. Seperti malam itu, di sebuah desa kecil di Kecamatan Glenmore, Sunarti, seorang janda berusia 60 tahun, tiba-tiba dikepung oleh sekelompok pria tak dikenal. Mereka menyeretnya keluar dari rumah, tak menghiraukan teriakannya yang meminta pertolongan. Tetangganya, Pak Sarwo, hanya bisa menyaksikan dari balik celah jendela rumahnya. Ia ingin menolong, tetapi ia tahu jika ia keluar dan membela Sunarti,
maka ia akan menjadi korban berikutnya. Dari dalam rumahnya, Pak Sarwo bisa melihat bagaimana Sunarti dipukuli tanpa ampun. Mereka memaksanya mengakui bahwa ia seorang dukun santet. Namun, Sunarti tetap bersikeras. "Saya bukan dukun santet, saya hanya mengobati orang sakit dengan ramuan herbal." Tapi kata-katanya tak didengar. Beberapa pria itu semakin beringas. Dalam hitungan menit, tubuh Sunarti sudah berlumuran darah. Dan kemudian, salah satu dari mereka mengeluarkan jerigan berisi bensin. Pak Sarwo menutup mulutnya, menahan rasa mual dan ketakutan. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sunarti masih berusaha merangkak, mencoba melarikan diri. Namun api yang dinyalakan oleh para algojo itu lebih cepat dari langkahnya. Malam itu, langit Banyuwangi kembali memerah, dan satu lagi nyawa melayang dalam kobaran api yang membara. Di tempat lain, seorang pria paruh baya bernama Kasdi berusaha melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Namun, sesampainya di kantor polisi setempat, ia justru mendapat respons dingin. "Pak, kami akan menyelidikinya," ujar salah satu petugas, tanpa menunjukkan ekspresi yang benar-benar peduli. Kasdi mencoba mendesak, tapi ini sudah keterlaluan. Sudah ratusan orang tewas. Polisi harus bertindak. Petugas itu hanya mendesah pelan. Ia menatap Kasdi, lalu berkata dengan suara pelan tetapi tajam, "Kami tidak bisa bergerak tanpa perintah." Kasdi mengernyit, "Perintah dari siapa?" Namun petugas itu hanya menggeleng dan beranjak pergi, meninggalkan Kasdi yang semakin frustrasi. Sementara itu, di Jakarta, laporan tentang pembantaian massal di Banyuwangi mulai sampai ke telinga pemerintah pusat. TNI dan Polri akhirnya diperintahkan untuk turun tangan. Tetapi masalahnya, siapa sebenarnya yang berada di balik pembantaian ini? Apakah ini benar-benar kemarahan rakyat terhadap dukun santet? Ataukah ada dalang yang lebih besar yang menggerakkan semuanya? Malam itu, di sudut-sudut Banyuwangi, orang-orang masih diburu, dihakimi, dan dibakar hidup-hidup. Dan hingga saat ini, jawaban dari pertanyaan itu masih terselubung dalam kabut misteri. Akhir September 1998, tekanan dari berbagai pihak akhirnya membuat aparat keamanan turun tangan. TNI dan Polri dikirim ke Banyuwangi untuk meredam pembantaian massal yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, saat mereka tiba, keadaan sudah terlanjur kacau. Di sebuah desa di Kecamatan Genteng, seorang pria bernama Samsul tengah bersembunyi di rumahnya. Ia baru saja menerima kabar bahwa namanya masuk dalam daftar dukun santet yang harus dieksekusi. Samsul bukanlah seorang dukun. Ia hanya seorang dukun pijat yang biasa membantu warga dengan pengobatan tradisional. Namun di tengah kekacauan ini, status dukun saja sudah cukup untuk mengantarnya ke kematian. Malam itu, suara langkah kaki terdengar di depan rumahnya. Samsul menahan napas. "Lihat ke dalam, pastikan dia ada." Terdengar suara seseorang dari luar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu jika mereka menemukannya, hidupnya akan berakhir. Namun sebelum mereka sempat masuk, terdengar suara tembakan di udara. Serombongan aparat bersenjata lengkap tiba di desa itu. Prajurit TNI dan polisi turun dengan kendaraan lapis baja, menertibkan massa yang mulai brutal. Para algojo yang hendak mengeksekusi Samsul lari terbirit-birit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada harapan bahwa pembantaian ini akan berhenti. Di tempat lain, di markas Kodim Banyuwangi, Kolonel Sarwo Edi Wibowo menerima laporan demi laporan mengenai korban yang berjatuhan. Jumlah korban terus bertambah. Di beberapa desa, pembunuhan masih terjadi bahkan setelah aparat mulai diterjunkan. Yang mengherankan, beberapa kelompok yang mengaku sebagai eksekutor pembantaian ini tidak takut pada aparat. Ada yang dengan berani menantang, "Kami hanya membersihkan desa dari orang-orang jahat. Kenapa tentara malah membela dukun santet?" Kolonel Sarwo Edi Wibowo memejamkan matanya sejenak, lalu berkata tegas kepada bawahannya, "Tangkap siapapun yang terlibat. Kita harus segera mengakhiri ini." Dalam beberapa hari berikutnya, ratusan orang mulai ditangkap. Namun, banyak pertanyaan yang muncul. Siapa sebenarnya yang memulai semua ini?
Benarkah ini hanya gerakan spontan dari rakyat yang marah? Ataukah ada dalang yang lebih besar? Dan yang lebih mengerikan, mengapa sebagian dari mereka yang tertangkap adalah orang-orang yang tidak dikenal sebagai warga Banyuwangi? Sementara itu, di sebuah sel tahanan, seorang pria yang baru saja ditangkap tertawa kecil ketika seorang petugas bertanya siapa yang menyuruhnya membunuh orang-orang tak berdosa. Ia hanya menjawab dengan suara pelan, "Saya hanya menjalankan tugas." Petugas itu menggertakkan giginya. "Tugas dari siapa?" Lelaki itu tersenyum samar. Dan sebelum petugas itu sempat menanyakan lebih lanjut, lelaki itu ditemukan tewas dalam selnya keesokan paginya. Apa yang sebenarnya terjadi di Banyuwangi? Siapa yang mengendalikan pembantaian ini? Dan mengapa mereka yang tahu terlalu banyak selalu menghilang sebelum sempat bicara? Kabut misteri di Banyuwangi semakin tebal. Namun satu hal yang pasti, teror ini belum benar-benar berakhir. Oktober 1998. Di Jakarta, berita tentang pembantaian di Banyuwangi sudah sampai ke meja pejabat tinggi. Media mulai gencar memberitakan kasus ini, meskipun banyak informasi yang tampak ditutupi. Namun, di kalangan tertentu, isu ini bukan sekadar masalah dukun santet. Beberapa analis militer dan aktivis HAM mulai melihat pola aneh dalam pembunuhan yang terjadi. Mengapa banyak korban adalah tokoh masyarakat, guru, dan kiai? Mengapa beberapa korban adalah pendukung reformasi? Dan yang paling mencurigakan, mengapa pembantaian ini terjadi menjelang pemilu 1999? Di Banyuwangi, penyelidikan aparat mulai menemukan fakta yang lebih mencengangkan. Seorang pria yang tertangkap dalam keadaan mabuk akhirnya buka suara. "Saya hanya ikut-ikutan, ada orang yang bayar kami untuk menghabisi dukun-dukun itu," katanya dengan suara bergetar. "Siapa yang membayar kalian?" desak seorang penyidik. Pria itu menggigit bibirnya. Matanya menatap ke kiri dan kanan, seakan memastikan tak ada yang mengawasinya. Ada orang-orang dari luar desa yang datang. Mereka yang kasih daftar nama-nama itu. Daftar nama. Sang penyidik merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia telah mendengar desas-desus ini sebelumnya, bahwa pembantaian ini bukanlah aksi spontan masyarakat, bahwa ada pihak yang sengaja menyebarkan daftar dukun santet untuk dieksekusi, dan bahwa orang-orang yang menjalankan eksekusi ini hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Sementara itu, di tempat lain, seorang jurnalis bernama Ratna Widodo mulai mengumpulkan data mengenai kasus ini. Ratna menemukan pola mencurigakan. Banyak korban bukan dukun santet, tetapi orang-orang yang dikenal kritis terhadap pemerintahan lokal. Sebagian besar eksekutor bukan warga desa, melainkan orang-orang yang tiba-tiba datang entah dari mana. Ada dugaan keterlibatan organisasi tertentu dalam penyebaran daftar dukun santet. Namun, sebelum Ratna bisa menerbitkan laporannya, ia mendapat ancaman. Seseorang menelponnya larut malam. "Jangan ikut campur dalam hal yang bukan urusanmu," kata suara di seberang. Ratna terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Kalau kau masih terus menggali, kau akan berakhir seperti mereka." Kemudian telepon terputus. Di Banyuwangi, beberapa orang yang mencoba berbicara tentang kebenaran mulai menghilang satu persatu. Pak Lurah yang dulu berjanji akan membantu penyelidikan ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius. Seorang pemuda yang sempat merekam salah satu eksekusi hilang tanpa jejak. Dan aparat yang menangkap beberapa eksekutor utama tiba-tiba dipindahkan keluar daerah. Semua orang mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar tentang dukun santet? Ataukah ini bagian dari permainan politik yang lebih besar? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Misteri Banyuwangi semakin dalam, dan mereka yang tahu terlalu banyak mulai disingkirkan. November 1998. Meski aparat telah diterjunkan ke Banyuwangi, pembunuhan terus terjadi di beberapa daerah secara sporadis. Namun, pola kejadiannya mulai berubah. Jika sebelumnya korban dieksekusi terang-terangan oleh massa, kini pembunuhan berlangsung lebih senyap. Banyak orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa ditemukan tewas di sungai, ladang kosong, atau hutan. Yang lebih mencurigakan,
Mereka yang hilang kebanyakan adalah saksi kunci atau orang-orang yang mencoba mengungkap fakta di balik tragedi ini. Salah satu kasus paling mengejutkan terjadi di Desa Tegal Glimo. Seorang pemuda bernama Rusdi yang sebelumnya sempat berbicara dengan jurnalis tentang keterlibatan orang-orang asing dalam eksekusi massal tiba-tiba menghilang. Sebelum menghilang, ia sempat mengatakan kepada teman-temannya, "Aku punya bukti kalau yang bunuh bukan warga sini. Aku lihat mereka. Aku tahu siapa mereka." Namun, 2 hari setelah pernyataan itu, Rusdi tak pernah terlihat lagi. Keluarganya mencari kemana-mana, tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Sebulan kemudian, jasadnya ditemukan mengambang di Sungai Banyu Putih. Tangan dan kakinya terikat, mulutnya disumpal kain. Polisi menyebutnya sebagai kasus kriminal biasa, namun warga desa tahu Rusdi dibungkam. Sementara itu, Ratna Widodo, jurnalis yang sebelumnya menerima ancaman, kini semakin kesulitan mendapatkan informasi. Banyak saksi yang dulu bersedia berbicara, kini mendadak bungkam atau menghilang. Beberapa di antaranya mengaku didatangi orang tak dikenal yang memperingatkan mereka agar tidak bicara. "Ada yang mengawasi kita," bisik salah satu sumber kepada Ratna. "Kalau kamu terus menggali, kamu juga akan lenyap." Ratna mulai merasa ketakutan. Namun sebagai jurnalis, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di balik kasus ini. Siapa yang mengendalikan semua ini, dan mengapa mereka begitu takut jika kebenaran terungkap di Jakarta? Situasi politik semakin memanas. Pemilu 1999 sudah di depan mata, dan kasus Banyuwangi mulai menjadi bahan perdebatan di kalangan elit politik. Sebagian menuduh bahwa ini adalah bagian dari rekayasa politik untuk menebar ketakutan di masyarakat. Ada juga yang curiga bahwa ini adalah operasi khusus untuk menargetkan kelompok tertentu. Namun, tak ada bukti konkret. Setiap kali ada seseorang yang hampir mengungkap fakta baru, mereka menghilang sebelum sempat bicara. Di Banyuwangi, seorang aparat polisi yang bertugas di lapangan mulai merasa frustasi. Ia telah menangkap beberapa orang yang diduga sebagai eksekutor, namun setiap kali mereka diinterogasi, mereka hanya memberi jawaban yang sama. "Kami hanya menjalankan perintah. Kami hanya mengikuti daftar." "Daftar dari siapa?" tanya petugas itu. Namun tak ada jawaban. Yang lebih aneh, beberapa tersangka tiba-tiba dibebaskan tanpa alasan jelas. Saat polisi itu mencoba protes ke atasannya, ia hanya mendapat jawaban dingin, "Jangan terlalu jauh ikut campur." Ia mulai sadar ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik semua ini. Dan mungkin kebenaran tentang kasus Banyuwangi tidak akan pernah benar-benar terungkap. Desember 1998, gelombang pembunuhan massal di Banyuwangi akhirnya mulai mereda. Aparat keamanan mengklaim telah berhasil mengendalikan situasi. Namun, bagi banyak warga, teror ini belum benar-benar berakhir. Di banyak desa, orang-orang masih dihantui ketakutan. Mereka yang selamat memilih untuk diam, takut menjadi target berikutnya. Yang lebih mengherankan, banyak pelaku eksekusi tidak pernah ditangkap. Meskipun polisi telah menahan ratusan orang, hanya segelintir yang benar-benar dihukum. Sebagian besar dibebaskan tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling mengganggu, dalang di balik pembantaian ini tidak pernah terungkap. Di Jakarta, seorang anggota DPR mengajukan pertanyaan di sidang parlemen, siapa yang sebenarnya berada di balik tragedi ini? Namun jawaban yang ia terima hanya pernyataan formal. Pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini. Kasus ini sudah selesai. Bagaimana mungkin sesuatu yang telah merenggut ratusan nyawa bisa dianggap selesai begitu saja? Banyak pihak menduga bahwa ada kepentingan politik yang ingin menutup kasus ini rapat-rapat. Namun, tak ada yang berani mengungkapnya secara terang-terangan. Sementara itu, Ratna Widodo, jurnalis yang selama ini menyelidiki kasus ini, menerima kabar buruk. Salah satu sumber utamanya, seorang mantan pejabat desa yang memiliki dokumen rahasia terkait daftar nama korban, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Ratna merasa ini adalah peringatan. Seseorang tidak ingin kebenaran tentang Banyuwangi terungkap. Dalam ketakutan, Ratna akhirnya mengambil keputusan sulit.
ia menghentikan investigasinya. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia tahu nyawanya bisa jadi taruhan. Di Banyuwangi, seorang aparat polisi yang pernah mencoba mengusut kasus ini secara mendalam juga akhirnya dipindahkan ke luar daerah. Sebelum berangkat, ia berbisik kepada seorang rekannya, "Kita semua tahu ini bukan sekadar kasus dukun santet, tapi kita juga tahu tidak semua kebenaran boleh diungkap." Rekannya hanya mengangguk pelan. Keduanya tahu bahwa Banyuwangi menyimpan sebuah rahasia kelam. Rahasia yang akan tetap terkubur, setidaknya untuk saat ini. Tahun-tahun berlalu. Kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi 1998 perlahan memudar dari ingatan publik. Namun bagi keluarga korban, luka itu tetap ada. Mereka yang kehilangan orang-orang tercinta masih bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Mengapa negara membiarkan ini terjadi? Dan yang paling menyakitkan, mengapa tak ada keadilan bagi mereka yang telah mati? Hari ini, lebih dari 2 dekade setelah kejadian itu, pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab. Dan mungkin tidak akan pernah terjawab.